Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Kita memasuki minggu yang ketiga masa Advent. Dari buku keuskupan maupun yang sudah diringkas di paroki, kita mendapati tema minggu yang ketiga ini dipilih untuk menghasilkan buah. Jadi ada 2 poin, dipilih dan menghasilkan buah. Karena menjadi orang pilihan, sewajarnya aku menghasilkan buah, amin. Mari kita membaca Injil yang ditawarkan kepada kita. Injil Yohanes bab 15 ayat 7 sampai 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya terngiang lagu yang sering kali saya nyanyikan pada waktu gembira. Karena ini memang minggu kegembiraan, minggu ketiga masa Advent ini. Lagunya begini. Bersukacitalah, bersukacitalah semua bangsa, haleluya. 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 Itu bisa untuk meditasi loh, mengulang-ulang kayak berzikir, remembrance of God. Ya, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup iman dalam kepercayaan kita bukanlah karena kita mencari, bukanlah karena kita berusaha dan kemudian Tuhan menemui kita. Tidak. Yang jelas yang kita imani adalah Tuhan mencari dan telah memilih kita. Tuhan memilih kita untuk menjadi miliknya. Ini istimewa daripada kita yang berusaha. Ingat, kalau kita dipilih untuk sesuatu yang mulia, betapa kita gembira. Kita terpilih sebagai anggota Paskibraka. Senang. Kita dipilih menjadi 5 orang dari sekolah kita untuk mengikuti lomba fisika. Senang. Kita dipilih oleh desa kita untuk ikut paduan suara. Senang. Kenapa? Karena dipilih. Karena dipilih, karena ditentukan, karena dianggap qualified.
Nah, saudari-saudara, sakramen baptis yang telah kita terima adalah kata amin atas pilihan Allah. Allah menunjuk, Allah memanggil, dan kita amin dengan sakramen baptis. Maka sakramen baptis adalah sangat penting. Maka pertanyaannya, Anda hafal enggak tanggal Anda dibaptis? Saya kelas 4 SD, tanggal 24 Desember 1974 dibaptis. Saya ingat saya belajar agama di rumah siapa. Saya ingat yang membaptis saya Romo Adiwardoyo PR di Gereja Santo Yakobus Kelodran, Bantul. Ayo, Anda mengingat lagi? Kalau tidak ingat, buka lagi dokumen tentang surat pembaptisan itu. Ini penting sekali untuk mengalami kegembiraan karena aku dipilih Allah. Katakan, aku dipilih Tuhan. Betapa bangga. Dipilih untuk apa? Untuk menjadi miliknya. Dan aku terbuka dan aku menyatakan amin. Banyak orang yang dipilih tapi tidak mengamini. Atau pernah mengamini tetapi lupa akan kata amin itu. Karena amin berarti setuju. Amin berarti oke Tuhan. Amin berarti ayo Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh masih menghidupi kata ayo Tuhan, setuju Tuhan, ikut Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Itu artinya menghasilkan buah. Karena hari ini tema kita adalah dipilih untuk menghasilkan buah. Kita dipilih. Puji Tuhan, haleluya. Laudate Domine, laudate Domino, omnes gentes, haleluya. Bersukacitalah, bersukacitalah, semua bangsa, haleluya. Apakah Anda gembira bahwa Anda telah dipilih oleh Tuhan? Pasti dong. Saya gembira atas iman kita. Kita gembira atas iman kita. Kita bangga, kita mongkok. Tetapi juga kita menghidupi. Maka pertanyaan kedua adalah pertanyaan tuntunan refleksi kita. Buah-buah apa yang semestinya kita hasilkan? Karena nyatanya kita itu dipilih oleh Tuhan. Refleksinya adalah pertanyaan bagi kita. Di tengah komunitas terkecil yang paling inti dalam keluarga kita, saya mempunyai atau memerankan diri sebagai apa, sehingga ini membawa kesukaan, membawa kegembiraan, membawa kehangatan dalam keluarga kita. Saya lama tidak hadir dalam makan malam bersama keluarga. Aku tak mulih gasik meniso mangan bareng. Saya lama tidak ngepel rumah. Itu pekerjaan sepele. Aku mau bantu ibu untuk ngepel. Saya ingin bahwa apa yang menjadi urusan saya sendiri beres. Dan itu sudah cukup. Bangun tidur saya melipat selimut dan menata spray. Dan itu baik. Karena saya pulang gasik, saya ingin membantu ibu untuk memasak di dapur. Dan itu baik. Saya tahu bahwa ayah saya datang jam 5 sore pulang kerja. Kenapa saya tidak membuatkan kopi untuk ayah yang sangat suka dengan kopi? Dan aneka hal. Setiap pribadi bisa mengambil bagian di situ. Pertanyaan yang lebih meningkat dari itu adalah partisipasi di tengah komunitas iman yang lebih luas. Lingkungan atau kelompok kategorial. Apakah kita lebih menjadi peserta yang pasif? Atau saya inisiator yang terus mengajak dan beride untuk melahirkan iman dalam wujud yang konkret yang membawa keselamatan dan berkat satu terhadap yang lain. Satu terhadap yang lain dulu secara internal.
Ketika seseorang lama tidak datang, apakah hatiku gelisah? Kok Bu Sosro kok lama nggak datang ya? Ada apa ya? Jangan-jangan sakit, yuk kita jenguk yuk. Apakah ada rasa darbeni dan kemudian mengambil inisiatif dan terus-menerus menghidupi entah itu lingkungan, entah itu kelompok kategorial. Itu cara berbuah. Pertanyaan yang lain adalah bagaimana saya terus-menerus mempush komunitas iman saya untuk sungguh relevan di tengah dunia kecil kita masing-masing. Entah sebagai pribadi, entah sebagai kelompok. Menjadi relevan. Kalau saya hidup dalam blok atau kelompok sel, bagaimana kelompok sel saya itu relevan untuk pribadi-pribadi dan keluarga dan komunitas sosial di mana kita tinggal. Ini juga penting karena gereja dirasakan kehadirannya ketika mengambil bagian dalam kegembiraan dan keprihatinan masyarakat dan solutif. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dasar semua itu adalah yang dikatakan dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi, tetapi tidak di situ. Frase berikutnya, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Jadi ukurannya adalah Tuhan yang total mengasihi kita dan mengorbankan hidupnya. Apakah saya sungguh total dalam menghidupi iman yang konkret dalam persaudaraan dengan orang lain karena aku telah dipilih Tuhan? Bagaimana sikapku di tengah keluarga, di lingkungan, di tengah masyarakatku? Apakah aku sungguh berani rela untuk mengorbankan diri? Tidak muluk dan banyak orang melakukan, Anda melakukannya. Nyun sewu nggih Rama, kalau tak medal sik lho, Jawa niku berarti tidak putih. Mboten Rama, kalau tak mrikorin paling ngomong 10 menit. Udan-udan nggo mantol ternyata nggawa sego rantangan mergo ana simbah sepuh sing nek ora dicaosi dahar, mbok menawa ora iso dahar. Mergo dalam kesendirian dan itu bukan keluarga. Terus jedul saking pundi Pak? Pun Rama pun beres kok. Dahsyat. Ayo, ada banyak peluang untuk bersyukur atas keterpilihan dari Allah yang kita wujudkan dalam buah-buah iman. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Anda bersama keluarga diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.